Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Halo, apa kabar sekalian yang Pak Guru banggakan? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu pun. Begitupun dengan semua orang tua dari anak sekalian yang ada di rumah. Hari ini kita akan kembali melanjutkan pembelajaran kita, tapi sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita membaca doa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Mari berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai, anak sekalian yang Pak Guru banggakan. Hari ini kita sudah berada di pembelajaran keempat di subtema ketiga pada tema keempat. Jadi kita sudah menyelesaikan 3 pembelajaran di subtema ketiga ini. Jadi mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan tepat waktu semua pembelajaran yang ada di tema keempat. Baik, kita masuk untuk materi ini. Silahkan mempersiapkan alat tulis serta bukunya dan kita akan bahas untuk materi pada hari ini. Baik, kita masuk di pembelajaran keempat. Silahkan buka halamannya, bukunya di halaman 68. Itu ada teks, coba kita baca ya. Ibu selalu melarang Bayu bermain di jalan raya. Bermain di jalan raya sangat berbahaya. Di sana ada banyak kendaraan. Selain itu, ada banyak orang berlalu lalang. Jika bermain di jalan raya akan ada risiko celaka. Kita juga bisa mengganggu pengguna lain. Suasana di jalan raya tidak baik untuk bermain. Banyak orang membunyikan klakson sehingga berisik. Asap kendaraan juga menyebabkan pencemaran udara. Udara yang kotor dan tercemar berbahaya bagi pernapasan. Jadi anak sekalian, kalau anak sekalian bermain, tentunya jangan bermain di tempat yang membahayakan anak sekalian, di tempat yang tidak memberikan kenyamanan saat kita bermain, ya. Termasuk di mana? Ya tentunya di jalan raya. Jalan raya itu bukan tempat untuk bermain ya anak sekalian, karena itu tempat yang sangat berbahaya. Kenapa sangat berbahaya? Karena banyak kendaraan yang berlalu lalang di situ, ya. Kemudian banyak juga orang yang berlalu lalang, ya. Nah, kendaraan ini apabila kita bermain di jalan raya, tentunya bisa menyebabkan risiko yang besar, ya. Kita bisa ditabrak pengendara atau kendaraan, kita bisa ditabrak mobil atau motor, kemudian juga kita bisa membahayakan pengguna jalan yang lain, ya. Makanya kita harus bermain di tempat kita bermain, jangan di jalan raya karena itu sangat berbahaya, ya. Nah, teman sekalian, selain itu di jalan raya juga tentunya banyak polusi udara, ya. Polusi udara itu maksudnya adalah pencemaran udara. Udara yang ada di sekitar jalan raya itu sudah tercemar oleh asap kendaraan, ya. Jadi sangat tidak nyaman apabila kita bermain di jalan raya, ya. Itu pesannya untuk anak sekalian, dan kita lanjut materi berikutnya. Oke, membuat mainan bus dari plastisin. Bayu memiliki bahan plastisin. Plastisin bisa dibuat kerajinan. Bayu akan membuat bentuk bus dari plastisin. Bus dari plastisin termasuk kerajinan 3 dimensi. Berikut langkah-langkah membuat bus dari plastisin. 1. Sediakan plastisin dan cutter. 2. Buatlah gambar model bus. 3. Potonglah plastisin sesuai warna dan ukuran yang diinginkan. 4. Bentuklah plastisin sesuai bentuk bus. Buatlah bentuk balok untuk badan bus. Buatlah pintu dan jendelanya. Haluskan dan susun dengan baik sesuai model yang sebenarnya. Kemudian hasil kerajinan siap dipajang. Nah, membuat mainan dari plastisin itu merupakan
kegiatan untuk membuat karya 3 dimensi. Jadi 3 dimensi ini sudah kita bahas kemarin ya. Kalau 3 dimensi itu kita bisa lihat dari berbagai sisi ya, baik dari depan, belakang, atas, bawah. Nah, itu namanya 3 dimensi. Karena ada panjang, ada panjang, lebar dan ruang. Ya, itu 3 dimensi. Nah, kita membuat plastisin menjadi bentuk karya 3 dimensi. Salah satu contohnya adalah membuat bus ya. Jadi bus kita bisa buat. Caranya tentu saja kita sediakan dulu plastisinnya, kemudian kita bentuk sedemikian rupa menjadi model bus ya. Dan ini karya seperti ini anak sekalian bisa praktekkan, bisa buat di rumahnya masing-masing. Tinggal anak sekalian sediakan plastisin. Plastisin itu gampang dibentuk ya, karena dia bentuknya elastis ya. Elastis ya, artinya gampang dibentuk ya. Jadi kalau kita mau bentuk bus, kemudian kita mau bentuk yang lain juga bisa, misalkan bentuk binatang, bentuk bunga dan lain-lain, itu juga bisa ya. Baik, nah sekalian yang Pak Guru banggakan, kita lanjut materi terakhir. Nah, matematika, amatilah karya dari plastisin yang dibuat Bayu. Kerajinan bus dari plastisin berbentuk balok. Balok termasuk bangun ruang. Bangun ruang mempunyai rusuk, sisi, dan titik sudut. Sisi adalah bidang yang membatasi bangun ruang. Rusuk adalah garis pertemuan dari dua sisi bangun ruang. Dan titik sudut adalah titik pertemuan dari 3 buah rusuk pada bangun ruang. Kemudian perhatikan gambar bangun ruang berikut. Nah, ini namanya ya. Ini namanya sisi. Ya, ini sisinya. Yang sudah kita bahas kemarin itu adalah rusuknya ya. Ini garis pertemuan antara 3 dua sisi bangun ruang ya. Jadi bukan 3 ya, garis pertemuan antara sisi yang ini dengan sisi yang ini. Jadi ini namanya ruas. Kemudian ada juga namanya titik sudut ya. Ada namanya titik sudut ya. Kalau kita berbicara titik, berarti ini ya titik-titiknya, titik sudut namanya. Oke. Baik, untuk lebih memahami kita lihat bangun ruang berikut ini. Nah, ini namanya apa? Ini namanya bangun ruang prisma ya. Prisma segitiga. Nah, dia bentuknya segitiga. Oke. Kemudian banyaknya sisi A. Kalau banyaknya sisi ini kita bisa lihat ya dari sini. Ini 1, 2, 3 yang di samping ya. Kemudian di samping ini 2, tadi kita ulangi ya. Yang berdiri di sini 1, di bawah 2, yang miring ini 3. Kemudian yang di samping 1 ini ya. Kemudian yang di sampingnya lagi 1. Berarti ada 5 sisi pada prisma segitiga ya. Kemudian titik sudutnya berapa? Ada 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Dan rusuknya ada berapa? Ada 9 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi ada 9 rusuk. Jadi tadi ada 5 sisi ya. Kemudian titik sudut ada 6, baru kemudian rusuknya ada 9 ya. Bisa dipahami ya yang mana termasuk sisi, titik sudut, dan rusuk. Baik. Oke anak sekalian, untuk tugas hari ini silahkan kerjakan latihan pembelajaran 4 di halaman 70 ya, bagian A dan bagian B. Seperti biasa silahkan dikerjakan. Baik anak sekalian yang Pak Guru banggakan, mudah-mudahan materi hari ini bisa dipahami dengan baik ya. Dan anak sekalian, Pak Guru ingatkan kembali bahwa hari ini kita
di sekolah kita masih mengadakan swab antigen ya. Jadi nanti hari Sabtu kita akan dapatkan giliran bagi kelas 2 untuk swab antigen ya hari Sabtu ini. Dan Pak Guru sangat mengharapkan sekalian untuk datang pada hari Sabtu untuk swab antigen, karena ini menjadi syarat bagi kita untuk belajar di sekolah, belajar tatap muka terbatas ya. Pak Guru sangat harapkan kedatangannya supaya kita semua bisa belajar kembali di sekolah. Baik sekalian yang Pak Guru banggakan, kira cukup untuk hari ini. Tetap belajar dengan baik, tetap mandiri mengerjakan tugasnya, dan tetap menjaga kesehatannya ya. Baik, terima kasih banyak. Pak Guru tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.